Selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Review di sini. Oke teman-teman, kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah ThinkPad, Lenovo ThinkPad E480 ya. Oke, untuk spesifikasi yang akan saya review ini untuk prosesor menggunakan AMD Ryzen 5 2500U dengan speed prosesornya adalah 2,2 GHz. Kemudian RAM bawaannya adalah 8 GB. Harddisknya 256, ini sebenarnya bukan harddisk, ini sudah menggunakan SSD ya, tetapi tidak memiliki optical drive seperti beberapa ultrabook saat ini ya. Kemudian untuk koneksinya menggunakan wireless LAN 802.11ac dan Bluetooth ya. Untuk grafik ini sudah memiliki dedicated graphic AMD Radeon Vega 8. Untuk screen ini menggunakan 14 in Full HD 1920x1080 dan bawaannya adalah memiliki operating system Windows 10 Pro. ThinkPad seri E480 yang saya review ini tidak memiliki optical drive karena dia termasuk ultrabook ya, seperti kita tahu. Ultrabook itu tipis sekali, biasanya cocok untuk orang-orang yang bisnis ya. Jadi sebisa mungkin didesain untuk sangat-sangat simpel ya, dan saat ini seperti kita tahu penggunaan optical drive juga sudah sangat jarang sekali. Hanya laptop-laptop seri lama saja yang masih memiliki optical drive. Dan itu pun bagi sebagian orang yang suka oprek-oprek seperti saya, biasanya optical drive sudah diganti dengan SSD ya untuk main operating system ataupun untuk backup data seperti itu. ThinkPad seri E480 ini memiliki tampilan yang modis dan kekinian ya. Kita bisa melihat di bezelnya itu terlihat tipis di kiri dan kanan. Apalagi didukung dengan ukuran layar Full HD 1920x1080 yang sangat luas, enak untuk editing dan enak juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita harus melihat banyak hal yang harus dilihat, misalkan di Excel ataupun di desain ataupun pada saat kita mengerjakan pekerjaan yang memerlukan pandangan yang luas. Oke, laptop ini memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi adalah 32 cm, sekitar 32 cm dikali lebarnya 24 cm dan ketebalan adalah sekitar 2 cm ya. Untuk material cover adalah ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan besi yang saya baca dari webnya. Kemudian untuk konektivitas menggunakan Wi-Fi ya, kemudian Bluetooth juga. Wi-Fi yang sudah 8011AC dan Bluetooth 4.1. Kemudian di bagian port kita akan melihat beberapa port di sisi kanan dan di bagian kiri. Untuk beratnya adalah sekitar 1,75 kg. Tidak tipis sekali tapi juga tidak tebal sekali, ini cukupan saja. Laptop ini memiliki baterai yang diklaim bertahan sekitar 12-13 jam ya. Kemudian untuk kamera depan ini menggunakan kamera dengan kemampuan resolusi adalah 720p. Kemudian memiliki mikrofon pada bagian kiri dan kanannya sehingga dual mikrofon ya ini. ThinkPad seri E480 ini memiliki ketahanan baterai sekitar 12 jam ya, 12 sampai 13 jam. Ini seperti ThinkPad X230 yang saya gunakan itu dengan siklus baterai yang masih bagus itu bisa bertahan saat ini 8 jam, padahal itu sudah lama saya milikinya. Oke, kemudian untuk kamera, ini memiliki kamera di bagian depan di atas layar dengan kemampuan resolusi kamera adalah 720p. Dengan mic ada 2 di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dengan adanya 2 mic ini tentu untuk penangkapan suara adalah lebih bagus ya daripada 1 mic. Memori yang digunakan adalah DDR4 ya. Untuk storage menggunakan SSD 256 PCIe M2 SSD ya. Kemudian untuk audio speaker ada 2 Dolby Advanced Audio di bagian bawah, ada 2 kiri dan kanan. Standar keamanan lainnya adalah biasanya ada fingerprint. Kemudian ada Kensington Lock ya, Kensington Lock pada bagian kanan bawah ya. Kemudian ada juga ini di bagian chipnya adalah standar dari PC atau laptop branded yaitu di security platformnya. Kita akan menemukan USB Type-C connector untuk charging ya. Chargingnya udah menggunakan charger ukuran 65 watt dengan koneksi USB Type-C.
Kemudian untuk koneksi lainnya adalah ada HDMI konektor untuk koneksi ke proyektor ya. Kemudian ada USB 3.1 konektor generasi 1 ya, generasi 1. Kemudian juga ada lagi USB 3.1 untuk konektor generasi 1 juga. Bedanya adalah yang satunya tadi adalah always on. Kemudian yang satunya ini adalah ada audio konektor. Nah, sebagai informasi untuk transfer rate dari USB generasi 3.1 generasi 1 itu dia memiliki kemampuan transfer data rate sampai 5 GB per second ya. Jadi ini sudah jauh lebih besar daripada USB Type-C ataupun apalagi Type 1 ya. Ini tentu akan sangat mendukung apabila Anda memiliki perangkat lain yang juga mendukung koneksi USB Type-C. Misalkan Anda memiliki hard disk eksternal dengan koneksi sama-sama Type 3.1, 2 atau ya 0.1 generasi 1 atau 2 akan disupport dengan kecepatan tinggi sesuai yang mampu disupport oleh port USB tersebut. Jadi apabila peralatan Anda, eksternal hard disk Anda mampu untuk speed sampai 10 GB per second, namun demikian karena ThinkPad E480 ini hanya mampu di speed 5 GB per second, maka kecepatannya adalah mengikuti 5 GB per second. Oke, sekarang kita tengok pada bagian kanan, kita akan menemukan micro SD card slot ya, bisa langsung tancapkan micro SD untuk transfer data ya, seperti itu. Misalkan dari kamera langsung tancap situ, langsung kita ambil datanya. Kemudian kita juga lihat USB Type 2 konektor, ada yang tipe 2 ya, tadi 3.1 di sebelah kiri, yang kanan ini ada yang seri 2 ya. Kemudian ada juga Ethernet konektor untuk koneksi dengan menggunakan kabel jaringan ya. Dan tidak lupa ini merupakan standar dari laptop adalah adanya Kensington atau security lock untuk mengunci laptop Anda misalkan ke meja ataupun ke tas, seperti itu. Oke, di bagian bawah kita akan melihat ada kisi-kisi pembuangan panas ya. Kemudian ada juga speaker, 2 speaker di kiri dan di kanan. Bentuknya ini beda sekali dengan ThinkPad yang seri X230 atau seri-seri T sebelumnya ya. Ini bentuknya mulus sekali teman-teman ya. Bentuknya mulus, tidak ada banyak tonjolan. Nah, yang mesti rekan-rekan perhatikan adalah karena buangan panasnya itu ada di bawah, ini sebaiknya gunakan penyangga untuk bisa mengganjal ataupun menyangga dari laptop ini sehingga sirkulasi udara di bagian bawahnya adalah lebih lancar sehingga pembuangan panasnya juga lebih lancar. Kita lihat sisi bagian depan standar ya, ada trackpad, kemudian ada track point, kemudian kita lihat di atas ada bagian microphone dan juga kamera ya, kemudian ada tombol power button di bagian dekat layar di sini. Kemudian ada trackpad yang cukup lebar ya. Kemudian ada fingerprint. Oke, kita akan lihat di bagian depan, di bagian indikator. Kalau biasanya di ThinkPad seri sebelumnya itu indikatornya ada terpisah di panel bagian dekat engsel. Nah, seri ini adalah menggunakan indikator yang melekat di keyboard ya. Seperti ini, untuk caps lock ini ada tersendiri di dekat caps lock-nya. Keyboard atau keypad caps lock-nya ada kecil LED ya. Kemudian untuk escape juga ada di tombol mute, ada juga kemudian tombol mute mic ada, dan di bagian power juga ada tersendiri dan juga di bagian kamera, sehingga ketika bagian-bagian dari alat tersebut adalah aktif akan muncul notifikasi warna dari LED ya. Demikian pula di bagian tulisan ThinkPad di bagian depan dan juga di bagian charging di USB Type-C-nya juga ada indikator lampunya. Oke, untuk harga laptop ini kalau saya baca dari web luar adalah sekitar $750 ya. Silakan dikalikan sendiri dengan harga dolar yang bervariasi. Cuman pada saat membeli laptop ini informasi harganya adalah sekitar 10 sampai 11 ya. Mungkin sekarang sudah turun ya, atau malah mungkin naik tergantung dolarnya. Silakan Anda cek tersendiri. Dan saya akan langsung menyalakan aja laptop ini, dan ini karena juga sudah menggunakan SSD, maka langsung saja saya uji dengan perbandingan dengan menggunakan ThinkPad X230 ya.
Silakan teman-teman lihat ketika saya menyalakannya dan silakan Anda rasakan sendiri bagaimana kecepatannya. Teman-teman, ini sudah start ini ya, nyala, start booting. Oke, sudah loading logo masing-masing. Kita lihat, nah ini cepat sekali yang ThinkPad E480 sama-sama SSD. Loadingnya cepat sekali teman-teman. Nah ini kan kita tidak bisa mengukur waktunya. Nah kita atau saya akan melakukan testing speed SSD-nya ya. Untuk mengetahui seberapa cepat kecepatan baca tulis dari SSD antara ThinkPad X230 dengan ThinkPad E480 ini. Oke teman-teman, saya langsung benchmark menggunakan pengukur kecepatan SSD. Ini saya lihat untuk X230 adalah 516 MB per second dan 352 MB per second. Untuk read dan write-nya. Kemudian untuk E480 read-nya adalah 3233 MB per second dan untuk write-nya ini belum selesai ya, biasanya lebih kecil sedikit ya. Saya belum sempat ukur kemarin. Yang bisa mengalahkan hanyalah Dell Optiplex saya dengan read-nya adalah sekitar 4651. Ini adalah SSD Samsung yang saya pasang di Dell Optiplex SFF 7010 dengan RAM 16 dan Core i7 generasi ketiga. Yang saya pakai untuk mengedit video-video ini. Oke teman-teman, hampir lupa ini untuk kualitas layar IPS-nya. Kita lihat di E480 ini dari kiri bisa dilihat dengan bagus ya. Kanan juga bisa. Atas juga bisa. Perbandingannya adalah layar TN dari X230. Ini ya agak susah dari samping ya. Harus dari depan persis seperti ini. Oke, itu adalah kualitas layarnya dari E480 yang menggunakan layar IPS. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Review memberikan review ThinkPad E480. Menurut saya ini adalah satu ThinkPad yang kelas bisnis ya, Ultrabook. Simple ya, udah kelas bisnis, bisa ditekuk layarnya sampai full, kemudian juga tipis dan kualitas form factornya juga bagus ya, tidak terlalu tipis tapi cukup tipis. Kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan security di bagian platform hardware-nya dan juga sudah ada Kensington Lock standar dan juga memiliki daya tahan baterai sekitar 12-13 jam, cocok untuk pebisnis ya. Namun demikian ini tidak ada optical drive ya, bisa beli sendiri eksternal untuk backup ataupun backup bisa ke hard disk eksternal ya. Untuk yang lain-lainnya saya pikir standar ya, untuk harga sekitar 10-11 itu memang sekitar itu ya. Kalau ini adalah digunakan untuk kantor dari istri saya ya, sedang saya menggunakan ThinkPad X230 masih menggunakan seri lama karena kebutuhan saya ya hanya untuk komputasi biasa saja. Ya untuk editing dengan menggunakan laptop pun saya jarang menggunakannya ya. Saya lebih suka menggunakan PC ketika saya melakukan editing, termasuk editing video ini ya. Baik demikian teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari saya Surya MS Review. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.